Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia mengenal nama DN Aidit, Letnan Kolonel Untung, Mayor Jenderal Soeharto, dan para jenderal yang menjadi korban dalam peristiwa 30 September 1965. Namun, di antara nama-nama besar itu, terdapat seorang tokoh yang bekerja dalam bayang-bayang. Wajahnya hampir tidak dikenal oleh masyarakat. Namanya juga tidak diketahui oleh sebagian besar anggota Partai Komunis Indonesia. Akan tetapi, ia mempunyai akses langsung kepada DN Aidit dan berhubungan dengan sejumlah perwira militer. Namanya adalah Syam Kamaruzaman. Syam bukan seorang jenderal, bukan anggota kabinet, dan bukan pula tokoh yang sering berpidato di depan umum. Ia bekerja secara tertutup, memakai beberapa nama samaran, dan menyembunyikan aktivitas politiknya bahkan dari anak-anaknya sendiri. Setelah gerakan 30 September gagal, ia menghilang selama sekitar 1,5 tahun. Ketika akhirnya tertangkap, keterangannya di pengadilan membuka keberadaan sebuah jaringan rahasia yang selama ini tidak diketahui masyarakat. Namun, kesaksian itu juga melahirkan pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Siapa sebenarnya Syam Kamaruzaman? Seberapa besar perannya dalam gerakan 30 September? Dan mengapa ia baru dieksekusi hampir 20 tahun setelah menerima hukuman mati? Nama asli Syam umumnya dicatat sebagai Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah. Dalam beberapa dokumen, nama ayahnya ditulis Ahmad. Sementara itu, nama Syam mengikuti penyesuaian ejaan bahasa Indonesia. Berbagai sumber juga menuliskan namanya sebagai Syam Kamaruzaman atau Syam Kamaruzaman. Syam menggunakan beberapa identitas selama menjalankan kegiatan politik bawah tanah. Polisi militer disebut mencatat nama-nama seperti Jimin, Syamsuddin, Ali Mohtar, Ali Sastra, dan Karman. Dalam sebuah surat kepada keluarganya menjelang akhir hidupnya, ia juga menggunakan nama Rusman. Banyaknya nama samaran tersebut menunjukkan bahwa Syam sudah lama terbiasa menjalani kehidupan dengan identitas yang berubah-ubah. Syam lahir di Tuban, Jawa Timur, sekitar tahun 1924. Sejumlah tulisan menyebut tanggal kelahirannya pada 30 April 1924. Namun, dokumen yang dapat memastikan tanggal tersebut secara lengkap masih terbatas. Karena itu, tahun 1924 dan Tuban merupakan keterangan yang lebih sering dianggap kuat, sedangkan tanggal lengkapnya berasal dari rekonstruksi biografis yang muncul kemudian. Tidak banyak informasi yang tersedia mengenai orang tua dan masa kecil Syam. Riwayat hidupnya mulai lebih jelas ketika ia memasuki masa sekolah. Dalam keterangannya di pengadilan, Syam menyebut bahwa ia pernah menempuh pendidikan dasar pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Setelah itu, ia masuk sekolah pertanian di Surabaya. Ia tidak menyelesaikan pendidikan tersebut karena Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942 dan menutup sekolahnya. Setelah meninggalkan Surabaya, Syam pindah ke Yogyakarta. Di kota itu, ia melanjutkan pendidikan di sekolah dagang. Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang menjadi salah satu pusat kegiatan pemuda dan pergerakan bawah tanah. Di lingkungan inilah Syam mulai berhubungan dengan pemikiran sosialisme, nasionalisme, dan perlawanan terhadap penjajahan. Sekitar tahun 1943, Syam bergabung dengan kelompok pemuda yang berada di kawasan Patuk, Yogyakarta. Kelompok tersebut kemudian dikenal sebagai Pemuda Patuk. Para anggotanya terdiri atas pemuda yang menentang pendudukan Jepang dan mempelajari gagasan politik. Mereka mendiskusikan kemerdekaan, sosialisme, Marxisme, dan masa depan Indonesia. Pemuda Patuk berhubungan dengan sejumlah tokoh sosialis, termasuk Johan Syahruzah dan Daino. Sultan Syahrir juga disebut pernah mendatangi lingkungan kelompok tersebut. Pada masa itu, Syahrir memimpin gerakan bawah tanah yang menolak bekerja sama dengan Jepang. Ia berbeda dengan beberapa pemimpin nasional lain yang memilih memanfaatkan organisasi bentukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan. Keterlibatan Syam dalam Pemuda Patuk menunjukkan bahwa awal perjalanan politiknya tidak langsung dimulai dari PKI. Ia tumbuh dalam lingkungan sosialis dan nasionalis yang menentang Jepang. Di dalam kelompok itu, Syam bertemu dengan pemuda-pemuda lain yang kelak menempuh jalan berbeda.
Sebagian menjadi aktivis politik, sedangkan sebagian lainnya masuk ke dalam ketentaraan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para pemuda di Yogyakarta mulai mengambil alih kantor dan fasilitas yang masih dikuasai Jepang. Syam disebut ikut dalam aksi pada September 1945 ketika massa mengepung kantor pemerintahan Jepang. Dalam aksi tersebut, para pemuda menurunkan bendera Jepang dan menaikkan bendera merah putih. Peristiwa itu menjadi bagian dari gelombang pengambil alihan kekuasaan setelah proklamasi. Pemerintah Jepang saat itu secara resmi telah menyerah kepada sekutu, tetapi masih memegang senjata dan menguasai banyak kantor pemerintahan. Para pemuda Indonesia menekan mereka untuk menyerahkan kekuasaan kepada Republik. Pada tahun 1947, Syam bersama beberapa anggota pemuda Patuk dikirim ke Jakarta. Saat itu, Jakarta masih berada di bawah penguasaan Belanda. Sementara itu, pemerintahan Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta. Syam dan rekan-rekannya mendapat tugas untuk membantu kegiatan Republik di wilayah pendudukan. Di Jakarta, Syam bekerja di kantor Kementerian Penerangan Republik Indonesia untuk wilayah Jawa Barat. Pekerjaan itu tidak hanya bersifat administratif. Ia dan kelompoknya juga membantu menyalurkan uang, ban kendaraan, dan berbagai perlengkapan dari Jakarta menuju wilayah Republik. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, karena aparat Belanda mengawasi pergerakan orang dan barang. Pada masa inilah muncul perbedaan informasi mengenai posisi Syam. Beberapa dokumen pernah menimbulkan dugaan bahwa ia bekerja untuk negara Pasundan, yaitu negara bagian bentukan Belanda. Namun, teman-teman lamanya menyatakan bahwa Syam sebenarnya tetap bekerja bagi Republik Indonesia di wilayah yang dikuasai Belanda. Perbedaan ini menjadi salah satu bagian kehidupan Syam yang sulit dipastikan hanya melalui satu sumber. Di Jakarta, Syam tinggal bersama beberapa rekan dari pemuda Patuk. Mereka mempelajari Marxisme-Leninisme dan mulai aktif mengorganisasi buruh. Syam terlibat dalam kegiatan buruh bengkel kendaraan dan buruh pelabuhan. Bersama rekan-rekannya, ia membantu membentuk serikat buruh kapal dan pelayaran. Kegiatan serikat buruh menjadi jalan penting bagi perkembangan politik Syam. Pada akhir 1940-an, berbagai partai berusaha memperluas pengaruh melalui organisasi buruh. PK1 juga membangun hubungan yang kuat dengan serikat pekerja di pelabuhan, perkebunan, transportasi, dan perusahaan negara. Syam mengaku masuk PK1 pada tahun 1949. Seorang sahabat lamanya juga membenarkan keterangan tersebut. Akan tetapi, terdapat dokumen lain yang pernah ditafsirkan bahwa Syam masih mempunyai hubungan dengan Partai Sosialis Indonesia pada awal 1950-an. Perbedaan ini belum dapat diselesaikan secara pasti. Kemungkinan besar, Syam bergerak dari lingkungan sosialisme Syahrir menuju PK1 dalam masa perubahan politik yang cepat setelah kemerdekaan. Hubungan Syam dengan DN Aidit diduga semakin dekat sekitar tahun 1950. Setelah peristiwa Madiun 1948, sejumlah pemimpin PK1 bergerak di bawah tanah. Aidit dan MH Lukman termasuk tokoh muda PK1 yang berusaha membangun kembali partai tersebut. Menurut salah satu rekonstruksi, Aidit dan Lukman pernah muncul di Pelabuhan Tanjung Priuk dengan menciptakan kesan seolah-olah mereka baru kembali dari luar negeri. Mereka disebut tidak mempunyai dokumen perjalanan yang memadai. Syam kemudian membantu mereka melewati pemeriksaan imigrasi. Bantuan itu diduga menjadi salah satu dasar tumbuhnya kepercayaan Aidit kepada Syam. Tidak diketahui kapan tepatnya Syam pertama kali berkenalan dengan Aidit, namun hubungan keduanya berkembang menjadi hubungan yang sangat penting. Aidit bertindak sebagai pemimpin politik, sedangkan Syam menjadi orang kepercayaan yang dapat menjalankan tugas rahasia. Pada awal 1950-an, PKI sedang berusaha bangkit setelah mengalami kehancuran akibat peristiwa Madiun. Di bawah kepemimpinan Aidit, Lukman, Joto, dan Sudisman, partai tersebut memilih mengikuti pemilu, memperluas organisasi massa, dan bekerja dalam sistem politik yang berlaku. Selain membangun organisasi terbuka, PKI juga mempertahankan jaringan tertutup di kalangan militer.
Jaringan tersebut pada awalnya dikenal sebagai bagian militer dalam Departemen Organisasi PKI. Pemimpinnya adalah seorang kader senior bernama Karto. Bagian militer bekerja secara rahasia, bahkan tidak semua orang yang berada dalam Departemen Organisasi PKI mengetahui keberadaannya. Tugas jaringan itu adalah menjaga hubungan dengan anggota angkatan bersenjata yang mempunyai kedekatan dengan PKI, Soekarno, atau gagasan politik kiri. Syam diperkirakan mulai terlibat dalam jaringan tersebut pada tahun 1950-an. Brigadir Jenderal Suparjo kemudian menyatakan bahwa ia telah mengenal Syam sebagai orang yang bekerja untuk jaringan rahasia PKI sejak sekitar tahun 1956. Syam juga memanfaatkan hubungan lamanya di Pemuda Patuk karena beberapa teman mudanya telah menjadi tentara. Cara kerja jaringan tersebut tidak selalu berupa perekrutan resmi. Syam dan rekan-rekannya biasanya mendekati perwira melalui hubungan pribadi. Mereka berdiskusi mengenai keadaan politik, bertukar informasi, dan menilai sikap setiap perwira terhadap Soekarno, PKI, serta pimpinan Angkatan Darat. Beberapa perwira mungkin tidak pernah menjadi anggota resmi PKI. Mereka hanya mempunyai hubungan pribadi, menerima bahan bacaan, atau berdiskusi dengan penghubung partai. Hubungan semacam itu dapat berlangsung lama tanpa diketahui oleh komandan ataupun keluarga mereka. Syam memiliki kemampuan bergerak di dua lingkungan yang berbeda. Di satu sisi, ia berhubungan dengan pemimpin PKI. Di sisi lain, ia dapat mendekati tentara tanpa tampil sebagai aktivis partai. Kemampuan inilah yang membuatnya semakin penting bagi Aidit. Syam juga menjaga penyamarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menikah dengan seorang perempuan Sunda yang dalam beberapa sumber disebut bernama Enok Jutiana. Istrinya pernah aktif dalam kegiatan buruh dan organisasi tani. Namun, ia kemudian menghentikan kegiatan terbuka agar pekerjaan rahasia suaminya tidak terbongkar. Syam dan istrinya mempunyai 5 anak. Di hadapan keluarga, Syam dikenal sebagai pengusaha. Ia berhubungan dengan usaha genting, bengkel, perdagangan bahan bangunan, dan kegiatan bisnis lainnya. Ia berpakaian seperti pengusaha, menggunakan kendaraan, dan tidak menunjukkan diri sebagai kader PKI. Anak-anaknya tidak mengetahui bahwa ayah mereka memimpin jaringan rahasia partai. Mereka hanya melihat Syam sebagai seorang ayah yang sering bepergian untuk urusan pekerjaan. Penyamaran tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Istri Syam meninggal karena sakit sekitar 1 tahun sebelum peristiwa 1965. Setelah kematian istrinya, Syam tetap melanjutkan pekerjaannya. Anak-anaknya kemudian menjalani masa yang semakin sulit ketika situasi politik Indonesia memburuk. Sekitar tahun 1963 atau 1964, Karto meninggal akibat penyakit kanker. Setelah itu, Aidit menunjuk Syam untuk menggantikannya. Unit rahasia tersebut kemudian lebih dikenal sebagai Biro Khusus. Syam mengaku secara resmi memimpin Biro Khusus sejak November 1964. Namun, sumber lain memperkirakan bahwa ia sudah menjalankan fungsi tersebut beberapa bulan sebelumnya. Perbedaan tanggal ini tidak mengubah fakta bahwa menjelang tahun 1965, Syam telah menjadi kepala jaringan rahasia PKI di lingkungan militer. Struktur inti Biro Khusus Pusat terdiri atas beberapa orang. Syam menjadi kepala, Pono bertindak sebagai pembantu utama, Bono menjadi sekretaris, Wandi atau Suwandi menangani urusan keuangan, Hamim bertugas dalam kegiatan pelatihan kader. Syam, Pono, dan Bono terutama menangani hubungan dengan anggota militer. Mereka tidak memiliki kantor resmi. Pertemuan dilakukan di rumah, tempat usaha, restoran, atau lokasi lain yang tidak menarik perhatian. Di sejumlah daerah juga terdapat biro khusus daerah. Biasanya, jaringan itu terdiri atas kelompok kecil. Para anggotanya bekerja secara tertutup dan tidak selalu diketahui oleh pimpinan PKI setempat. Kondisi tersebut membuat struktur biro khusus berbeda dari organisasi massa PKI yang bergerak secara terbuka. Biro khusus tidak tercantum secara jelas dalam susunan resmi partai. Unit itu lebih tepat dipahami sebagai alat rahasia yang berada langsung di bawah Aidit.
Syam melapor kepada Aidit tanpa harus melalui jalur organisasi yang biasa. Kedudukan tersebut memberikan Syam kekuasaan yang besar, tetapi juga menciptakan persoalan. Banyak pimpinan PKI tidak mengetahui apa yang ia kerjakan. Ketika gerakan 30 September terjadi, sebagian anggota partai bahkan belum pernah mendengar nama Syam. Memasuki tahun 1965, hubungan antara PKI dan pimpinan Angkatan Darat semakin tegang. Presiden Soekarno sedang sakit, sedangkan berbagai kelompok mulai memikirkan masa depan politik Indonesia setelah Soekarno tidak lagi berkuasa. PKI mempunyai basis massa yang besar. Partai itu memperoleh suara tinggi dalam pemilu 1955 dan memiliki jutaan anggota melalui organisasi buruh, petani, pemuda, perempuan, serta lembaga kebudayaan. Di sisi lain, Angkatan Darat mempunyai kekuatan senjata, struktur komando, dan pengaruh besar dalam pemerintahan. Di tengah ketegangan tersebut, muncul isu tentang Dewan Jenderal. Istilah itu digunakan untuk menyebut kelompok jenderal Angkatan Darat yang diduga sedang menyiapkan tindakan terhadap Presiden Soekarno dan PKI. Sejumlah jenderal memang tidak menyukai perkembangan PKI dan menolak beberapa gagasan politik Soekarno. Namun, keberadaan Dewan Jenderal sebagai organisasi resmi yang sudah menyusun rencana kudeta tidak pernah dibuktikan secara jelas. Ada kemungkinan bahwa informasi mengenai Dewan Kenaikan Pangkat di Angkatan Darat telah bercampur dengan rumor tentang rencana pengambil alihan kekuasaan. Meskipun bukti tentang rencana kudeta tersebut tidak kuat, Aidit dan orang-orang di sekitarnya menganggap ancaman itu nyata. Beberapa perwira yang dekat dengan Soekarno juga mempunyai kekhawatiran serupa. Sekitar akhir Agustus 1965, Aidit meminta Syam menghubungi para perwira yang dianggap progresif. Syam harus mencari tahu apakah mereka bersedia mengambil tindakan untuk menggagalkan rencana Dewan Jenderal. Pada awalnya, Syam bertindak sebagai penghubung. Ia menemui beberapa perwira dan mendengarkan pandangan mereka. Akan tetapi, tidak ada satu kelompok perwira pun yang mempunyai rencana matang. Syam kemudian mengambil perang lebih besar dengan menyatukan mereka dan mendorong terbentuknya sebuah tindakan bersama. Perwira yang berhubungan dengan jaringan tersebut antara lain Letnan Kolonel Untung, Kolonel Abdul Latif, dan Mayor Sujono. Untung merupakan perwira pasukan pengawal presiden. Latif memimpin salah satu brigade di Jakarta. Sujono berasal dari Angkatan Udara dan mempunyai akses ke kawasan Halim serta Lubang Buaya. Brigadir Jenderal Suparjo juga terhubung dengan kelompok tersebut. Namun, Suparjo baru tiba di Jakarta pada 28 September 1965. Ia tidak mengikuti seluruh proses persiapan sejak awal. Karena memiliki pangkat tertinggi, ia kemudian diharapkan menjadi penghubung dengan Presiden Soekarno. Sepanjang September 1965, Syam, Pono, Untung, Latif, dan Sujono mengadakan beberapa pertemuan. Aidit tidak selalu hadir secara langsung, tetapi Syam terus memberikan laporan kepadanya. Rencana awal disebut bertujuan menangkap para jenderal yang dianggap terlibat dalam Dewan Jenderal. Setelah ditangkap, mereka akan dibawa menghadap Presiden Soekarno untuk dimintai pertanggungjawaban. Rencana tersebut kemudian berkembang. Kelompok itu juga menyiapkan penguasaan stasiun radio, pengerahan pasukan di pusat Jakarta, pembentukan Dewan Revolusi, serta mobilisasi sukarelawan sipil. Tidak semua peserta memahami seluruh rencana. Sebagian perwira hanya mengetahui tugas menangkap para jenderal. Sebagian lainnya mengetahui rencana politik yang lebih luas. Syam menjadi penghubung utama antara Aidit dan kelompok militer. Ia tidak mempunyai pangkat militer, tetapi mengendalikan arus informasi. Karena itu, ia mempunyai posisi penting dalam rapat-rapat persiapan. Pada malam 30 September 1965, pasukan yang terlibat mulai bergerak. Mereka berkumpul di sekitar pangkalan udara Halim Perdana Kusuma dan kawasan Lubang Buaya. Pasukan kemudian dibagi untuk mendatangi rumah 7 perwira Angkatan Darat. Operasi dimulai pada dini hari 1 Oktober 1965. Para pelaksana bergerak menuju rumah masing-masing sasaran. Mereka diperintahkan membawa para jenderal ke lokasi yang telah ditentukan. Pelaksanaan operasi tidak berjalan sesuai rencana.
Jenderal A.H. Nasution berhasil melarikan diri. Ajudannya, Pierre Tendean, ditangkap karena disangka sebagai Nasution. Putri Nasution, Ade Irma Suryani, terkena tembakan dan kemudian meninggal. Letnan Jenderal Ahmad Yani ditembak di rumahnya setelah menolak ikut bersama pasukan. Mayor Jenderal M.T. Haryono juga tewas dalam proses penangkapan. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan ditembak di halaman rumahnya. Beberapa perwira lain dibawa dalam keadaan hidup. Mereka antara lain Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, dan Brigadir Jenderal Sutoyo. Para tawanan kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya. Di lokasi tersebut, para perwira yang masih hidup akhirnya ditembak. Seluruh jenazah kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua. Sampai sekarang, rantai perintah yang mengarah langsung kepada pembunuhan tersebut masih belum dapat dipastikan secara lengkap. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Syam secara pribadi mengeluarkan perintah terakhir untuk membunuh semua tawanan. Komunikasi antara kelompok yang berada di Halim dan pasukan yang berada di Lubang Buaya sangat buruk. Beberapa keputusan mungkin diambil oleh para pelaksana di lapangan ketika operasi mulai kacau. Sementara itu, pasukan lain menduduki beberapa titik penting di Jakarta, termasuk kawasan Lapangan Merdeka dan Gedung Radio Republik Indonesia. Pada pagi hari, 1 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung mengumumkan pembentukan Gerakan 30 September melalui siaran radio. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa gerakan telah mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal. Kemudian, muncul pengumuman mengenai pembentukan Dewan Revolusi. Salah satu pengumuman juga menyebut bahwa Kabinet Presiden Soekarno tidak lagi berlaku. Pernyataan itu menciptakan persoalan besar. Sebelumnya, gerakan tersebut mengaku bertindak untuk melindungi Soekarno. Namun, pengumuman tentang pembubaran kabinet justru membuat gerakan itu terlihat mengambil alih kekuasaan dari Presiden. Soeparjo kemudian menemui Soekarno di Halim. Presiden tidak memberikan dukungan resmi kepada Gerakan 30 September. Soekarno juga meminta agar pertumpahan darah dihentikan dan berusaha mencari jalan untuk mengendalikan keadaan. Pada saat yang sama, Mayor Jenderal Soeharto mulai mengambil kendali Angkatan Darat. Ia tidak termasuk dalam daftar sasaran Gerakan 30 September. Kelompok Syam dan para perwira juga tidak menguasai markas Kostrad. Padahal, tempat itu menjadi pusat penting bagi gerakan balasan. Soeharto memanggil para komandan pasukan yang berada di Lapangan Merdeka dan meminta mereka kembali ke kesatuan masing-masing. Sebagian pasukan kemudian meninggalkan posisi karena tidak memperoleh makanan, informasi, maupun perintah yang jelas. Menjelang malam 1 Oktober 1965, pasukan di bawah kendali Soeharto berhasil merebut kembali gedung radio dan pusat telekomunikasi. Kekuatan Gerakan 30 September di Jakarta mulai runtuh. Syam, Aidit, Untung, Latif, Pono, dan tokoh lainnya kemudian meninggalkan Halim. Mereka berpencar dan mencari tempat persembunyian. Aidit pergi ke Jawa Tengah. Syam meninggalkan Jakarta dan bergerak menuju Jawa Barat. Kegagalan gerakan terjadi karena beberapa alasan. Para perencana tidak mempunyai satu komandan dengan kewenangan yang jelas. Hubungan antara kelompok sipil dan militer juga tidak teratur. Pasukan tidak memperoleh penjelasan lengkap mengenai tugas mereka. Sistem komunikasi tidak disiapkan dengan baik. Logistik, transportasi, dan makanan juga tidak tersedia secara memadai. Para perencana juga salah memperkirakan respons Soekarno dan para perwira lainnya. Mereka mengira bahwa setelah tindakan dimulai, para perwira yang bersimpati kepada Presiden akan bergabung. Dugaan itu tidak terjadi. Sebaliknya, Soeharto bergerak cepat dan berhasil mengambil kendali. Dokumen yang kemudian ditulis Soeparjo menyebut bahwa gerakan dipimpin secara tidak teratur. Ia menilai bahwa pemimpin sipil seperti Syam tidak memahami tata cara operasi militer. Namun, penilaian tersebut berasal dari Soeparjo setelah gerakan gagal dan tidak dapat dipisahkan dari usahanya menjelaskan penyebab kekalahan.
Keterlibatan Syam dan Aidit juga tidak berarti bahwa seluruh anggota PKI mengetahui rencana tersebut. Setelah gerakan gagal, Angkatan Darat menyatakan PKI sebagai pihak yang bertanggung jawab. Penangkapan terhadap anggota dan orang-orang yang dianggap dekat dengan PKI berlangsung di berbagai daerah. Kekerasan besar terjadi di Jawa, Bali, Sumatera, dan wilayah lainnya. Ratusan ribu orang diperkirakan terbunuh, sedangkan banyak lainnya dipenjara tanpa melalui proses pengadilan. Dalam keadaan tersebut, Syam menjadi salah satu buronan paling penting. Ia bersembunyi di Jawa Barat dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Selama sekitar 1,5 tahun, ia berusaha menghindari penangkapan. Syam masih berupaya mempertahankan hubungan dengan jaringan bawah tanah yang tersisa. Namun, ruang geraknya semakin sempit. Banyak tokoh PKI dan para penghubungnya telah ditangkap. Informasi mengenai keberadaan biro khusus juga mulai terungkap melalui pemeriksaan para tahanan. Menjelang Maret 1967, Syam tinggal di sebuah rumah di Jalan Simpang nomor 15 Cimahi. Rumah tersebut merupakan kediaman Letnan II Suparman. Seorang penghubung bernama Santa Lucina disebut membantu membawa Syam ke lokasi itu. Pada dini hari 9 Maret 1967, aparat menggerebek rumah tersebut. Syam ditangkap saat sedang tidur. Operasi pencarian terhadap dirinya dalam beberapa laporan disebut sebagai Operasi Kalong. Setelah penangkapannya, Syam tidak langsung diperkenalkan kepada masyarakat. Namanya mulai dikenal luas ketika ia muncul sebagai saksi dalam persidangan Sudisman pada Juli 1967. Di hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa, Syam menyatakan bahwa ia merupakan kepala Biro Khusus PKI. Ia juga menjelaskan hubungan langsungnya dengan Aidit, struktur jaringan rahasia, serta kontaknya dengan anggota militer. Kesaksian tersebut membuat masyarakat untuk pertama kalinya mengetahui bahwa PKI memiliki jaringan tertutup di kalangan angkatan bersenjata. Banyak anggota PKI sendiri sebelumnya tidak mengenal Syam atau tidak mengetahui kedudukannya. Syam mengakui keterlibatannya dalam persiapan gerakan 30 September. Ia menyebut Aidit sebagai orang yang memberikan arahan politik. Ia juga menjelaskan pertemuannya dengan Untung, Latif, Sujono, dan sejumlah perwira lainnya. Namun, kesaksian Syam tidak dapat diperlakukan sebagai sumber yang sepenuhnya bebas dari masalah. Ia memberikan keterangan dalam keadaan sebagai tahanan dan menghadapi ancaman hukuman mati. Beberapa bagian keterangannya dapat dibandingkan dengan dokumen Suparjo, kesaksian para perwira lain, dan informasi dari mantan anggota PKI. Sebagian informasi saling mendukung. Namun, sebagian lainnya tidak sama atau berubah dari satu persidangan ke persidangan yang lain. Syam kemudian diadili dalam perkara tersendiri. Pada 9 Maret 1968, tepat 1 tahun setelah penangkapannya, Mahkamah Militer Luar Biasa menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Mahkamah Militer Luar Biasa merupakan pengadilan khusus yang dibentuk untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan gerakan 30 September. Putusannya tidak menyediakan proses banding seperti pengadilan biasa. Terdakwa hanya dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Meskipun telah dijatuhi hukuman mati, Syam tidak segera dieksekusi. Ia terus dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan tokoh-tokoh lain. Sampai awal 1970-an, ia diperkirakan telah tampil dalam sekitar 10 persidangan. Dalam setiap kesaksiannya, Syam memberikan informasi tentang jaringan biro khusus dan hubungan PKI dengan kalangan militer. Ia juga menyebut nama-nama orang yang sebelumnya belum dikenal oleh aparat. Perilaku tersebut menimbulkan kemarahan di kalangan sebagian mantan anggota PKI dan tahanan politik. Mereka menganggap Syam telah membuka jaringan dan mengorbankan orang-orang lain demi mempertahankan hidupnya. Syam menjalani sebagian besar masa penahanannya di penjara Cipinang, Jakarta. Ia disebut menerima perlakuan yang relatif lebih baik dibandingkan sebagian tahanan politik lainnya. Ia dapat menerima kunjungan keluarga, membuat kerajinan, dan mempunyai sejumlah uang untuk membantu anak-anaknya. Keadaan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa Syam bekerja sama dengan aparat.
Menjelang akhir hidupnya, Syam memberikan sebuah Al-Quran kepada salah seorang anaknya. Ia juga meminta kelima anaknya untuk tetap hidup rukun. Dalam sebuah surat kepada adiknya, ia menggunakan nama Rusman, salah satu identitas yang pernah dipakainya. Setelah berada di bawah hukuman mati selama sekitar 18 tahun, Syam akhirnya dieksekusi pada tahun 1986. Informasi resmi mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut sangat terbatas. Amnesty International mencatat bahwa Syam termasuk dalam kelompok tahanan yang dieksekusi antara pekan terakhir September dan pekan pertama Oktober 1986. Pemerintah Indonesia mengonfirmasi pelaksanaan eksekusi terhadap beberapa tahanan yang berhubungan dengan perkara tahun 1965. Sejumlah laporan investigatif menyebut bahwa pada 27 September 1986, Syam dikeluarkan dari penjara Cipinang dan dibawa ke rumah tahanan militer Cimanggis. Pada dini hari 30 September, ia bersama Pono dan Bono dibawa menuju Tanjung Priuk. Dari pelabuhan tersebut, mereka disebut diangkut menggunakan kapal militer menuju salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Sekitar pukul 3 dini hari, ketiganya dieksekusi oleh regu tembak. Berdasarkan rekonstruksi tersebut, tanggal kematian Syam sering dicatat sebagai 30 September 1986. Namun, dokumen resmi yang memuat lokasi, waktu, dan berita acara pelaksanaan eksekusi belum pernah tersedia secara terbuka.